Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Amelia Salsabila dengan NIM 205-14010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan basis untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aljabar linear dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teorema pada perubahan basis di Rn. Jika himpunan S anggota V1, V2 sampai dengan Vn adalah basis untuk ruang vektor V, maka setiap vektor yang terletak di V dapat dinyatakan dalam bentuk V sama dengan C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 ditambah bla 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 ditambah Cn kali Vn. Persis mempunyai satu cara. Lalu yang kedua, jika himpunan S V1, V2 sampai dengan Vn adalah basis untuk ruang vektor V yang berdimensi, berhingga, dan V sama dengan C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 ditambah bla 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 ditambah Cn kali Vn adalah pernyataan untuk V dalam basis S. Vektor koordinat dari V relatif terhadap S dinyatakan dengan seperti ini dan merupakan faktor Rn yang didefinisikan oleh vektor koordinat dari V relatif terhadap S sama dengan C1, C2 sampai dengan Cn. Lalu yang selanjutnya ada matriks koordinat V relatif terhadap S yang dinyatakan oleh seperti ini. Sedangkan N kali 1 didefinisikan oleh matriks koordinat V relatif terhadap S sama dengan matriks C1, C2 sampai dengan Cn. Lalu, jika terdapat dua buah basis, misalkan B sama dengan A1, A2 dan B aksen sama dengan B1, B2 pada R2 dan suatu vektor W anggota R2, maka dinyatakan seperti ini atau seperti ini. Kita lanjut saja ke contoh soal. Diketahui himpunan S 3,1 dan 1,-1. Lalu himpunan S aksen sama dengan 1,2 dan 1,-2. Ini semua anggota R2. Lalu diketahui juga koordinat W relatif terhadap S 1,1, di mana A1 3,1, A2 1,-1, B1 sama dengan 1,2 dan B2 sama dengan 1,-2. Terus ditanyakannya matriks W relatif terhadap S aksen. Pertama-tama untuk menjelaskan soal ini kita harus mencari dulu K1 dan K2-nya. Yang pertama, yang diketahui kan A1 sama dengan K1 kali B1 ditambah K2 kali B2, di mana A1-nya 3,1 sama dengan K1-nya diturunkan, B1-nya 1,2 ditambah K2 dikali B2, B2-nya 1,-2. Lalu didapatkan sistem persamaan linear, yaitu K1 ditambah K2 sama dengan 3 dan 2K1 dikurangi 2K2 sama dengan 1. Lalu sudah mendapatkan sistem persamaan linear, kita lanjutkan dengan menggunakan operasi baris elementer. Untuk menggunakan operasi baris elementer, kita harus mengubah persamaan di atas ini harus menjadi matriks lengkap. Matriks lengkapnya adalah 1, 1, 3, 2, min 2, 1. Karena syarat untuk OBE adalah baris pertama dan kolom pertama ini harus 1, berarti kita tidak usah diubah lagi, jadi rumusnya tetap B1. Lalu untuk baris kedua, kolom ke-1 kita harus 0, maka gunakan rumus B2 dikurangi 2B1. Hasilnya adalah 0, min 4, dan min 5. Setelah ini 1 dan ini 0, kita harus mengubah B2 ini menjadi 1 dengan rumus min 1/4 B2B. Hasilnya maka 0, 1, 5/4. Setelah mendapatkan B2B yang baru ini, lalu kita ubah yang baris pertama ini untuk baris pertama kolom kedua ini harus 0.
Maka gunakan rumus B1 dikurangi B2B, maka hasilnya 107/4. Lalu didapat K1-nya 7/4, ini kan K1, K1-nya 7/4 dan K2-nya 5/4. Sehingga masukkan lagi ke persamaan yang di atas. A1 sama dengan 7/4 B1 ditambah 5/4 B2. Lalu yang selanjutnya kita harus mencari nilai K1 dan K2 melalui A2. Berarti persamaannya A2 sama dengan K1 kali B1 ditambah K2 kali B2. A2-nya tadi di atas 1,-1 sama dengan K1-nya diturunkan, B1-nya 1,2 ditambah K2, B2-nya 1,-2. Lalu didapat sistem persamaan linear. Yang pertama K1 ditambah K2 sama dengan 1. Lalu yang kedua 2K1 dikurangi 2K2 sama dengan -1. Setelah mendapatkan sistem persamaan linear ini, kita menggunakan operasi baris elementer. Seperti biasa, persamaannya harus kita ubah dulu menjadi matriks lengkap. Matriks lengkapnya yaitu 1, 1, 1, 2, -2, -1. Setelah ini kita tidak usah mengubah baris pertama, kolom pertama ini karena sudah 1, jadi kita tetap ininya B1, tidak memakai rumus apa-apa. Untuk baris kedua kolom ke-1 ini kita harus jadikan 0 seperti ini, maka yang baris ini, yang B2 ini kita gunakan rumus ini, B2 dikurangi 2B1, maka hasilnya 0, -4, -3. Yang ini juga. Setelah itu kita harus menjadikan baris kedua kolom kedua ini menjadi 1, yaitu menggunakan rumus -1/4 kali B2B, maka hasilnya ini 0, 1, 3/4. Yang ini untuk menjadikan baris ke-1 kolom kedua menjadi 0 menggunakan rumus B1 kurangi B2B, tapi B2B-nya yang ini. Berarti hasilnya 1, 0, 1/4. Maka didapat K1 sama dengan 1/4 dan K2 sama dengan 3/4. Caranya masih sama seperti yang di atas. Sehingga A2 sama dengan K1-nya kita masukkan 1/4 kali B1 ditambah 3/4 B2. Nah, setelah mendapatkan K1, K2 dari A1 dan A2, kita langsung masukkan kepada vektor A1 relatif terhadap S aksen. Berarti yang tadi, yang ini, yang A1 7/4, B1 tambah 5/4 B2 itu kita jadikan matriks. Maka seperti ini, 7/4, 5/4. Yang vektor A2 juga sama, ini vektor A2 relatif terhadap S aksen, sama dengan yang ini, 1/4 B1 ditambah 3/4 B2, maka matriksnya 1/4, 3/4. Maka sesuai yang ditanyakannya yaitu matriks W relatif terhadap S aksen, berarti sama dengan buka kurung siku, masukkan vektor A1 relatif terhadap S aksen dikali vektor A2 relatif terhadap S aksen, kurung siku tutup dikali matriks W relatif terhadap S. Karena tadi ini sudah diketahui, jadi kita tinggal masukkan sama dengan vektor A1 relatif terhadap S aksen itu kan tadi 7/4, 5/4 ditambah yang ini kita masukkan ke sini 1/4, 3/4. Untuk ini juga dimasukkan tadi karena sudah diketahui. Lalu kita tinggal kali-kalikan, 7/4 kali 1 tetap 7/4, 1/4 kali 1 tetap 1/4, 5/4 dan 3/4 juga sama. Jadi kita langsung tambahkan, maka hasilnya 2 dan 2. Jadi untuk kesimpulan akhirnya matriks W relatif terhadap S aksen adalah 2 dan 2. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.